Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma a'izz ahla Gaza. Allahumma ansur ahla Gaza. Allahumma farrij ahla Gaza amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi ini Allah masih memudahkan kita untuk bisa berkumpul, bermujalasah, bermuajadah untuk kembali mengkaji, kembali mengenali tentang Rasul kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap dari duduknya kita mengenal Nabi ini, kita lebih tahu tentang Nabi. Begitu kita lebih tahu tentang Nabi, harapannya kita muncul kecintaan kita, kebanggaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita hanya menjadikan Nabi sebagai satu-satunya teladan, sebagai satu-satunya contoh terbaik yang menjadi panduan untuk kita tiru, teladan untuk kita ikuti. Apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ucapkan, karena tidak ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Jadi alhamdulillah di kesempatan kali ini kita melanjutkan. Kita sudah membahas tentang pernikahan Rasulullah Muhammad SAW dengan seorang wanita mulia, seorang wanita yang kalau boleh dibilang, kalau ada 4 kriteria wanita yang harus dicari, maka semua 4-4-nya ada dalam diri wanita mulia ini, yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, seorang wanita mulia yang secara nasab kebangsawanan sangat tinggi, secara status sosial juga tinggi, belum lagi sifat mulianya. Bagaimana tidak, beliau di masa jahiliyah saja, di masa jahiliyah, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, masyarakat yang wanita tidak mendapatkan tempat yang istimewa, wanita tidak mendapatkan penghormatan sebagaimana Islam memperlakukan wanita. Di tengah-tengah masyarakat jahiliyah itu, beliau diberikan gelar, diberikan julukan sebagai wanita suci, al-afifah, wanita yang menjaga kehormatan dirinya, al-tahirah, dan wanita yang suci. Kalau di tengah-tengah komunitas atau masyarakat yang rusak saja, beliau disebut sebagai wanita yang menjaga kehormatan dirinya, wanita suci, apalagi di tengah-tengah komunitas masyarakat muslim yang sudah beriman. Kita sudah sampaikan berbagai proses dari Nabi dan Bunda Khadijah menikah, dan kita sudah sampaikan beberapa poin terkait bagaimana Nabi dilamar, kemudian pernikahan, mahar Nabi juga sudah kita sampaikan, yang maharnya sangat-sangat sederhana. Kalau diukur untuk hari itu, mahar Nabi tidak besar. Kalau di kita ya mungkin besar, maharnya onta, ontanya bukan 1-2 lagi. Ontanya kemarin sudah kita sampaikan, walaupun sebagiannya nyicil, sebagiannya diberikan tunai, tapi untuk ukuran saat itu kecil atau tidak besar. Apalagi yang dinikahi seorang wanita bangsawan kaya raya. Tapi Allah takdirkan menikah kemudian, dan ini kalimat dari Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama
kesibukan, yang punya tugas, yang punya peran penting, peran besar di masyarakatnya, di lingkungannya, seperti perannya Rasulullah Muhammad SAW, walaupun tidak sama persis tentu, karena tidak ada yang menjadi Nabi Rasul setelah Rasulullah. Tapi dari sisi kesibukan, dari sisi dia dibutuhkan umat, dari sisi dia memberikan banyak hal yang perlu dia urus, sesibuk itu, maka pendamping terbaik adalah sosok orang wanita seperti Khadijah radhiyallahu anha. Dari pernikahan Rasulullah SAW dengan Bunda Khadijah radhiyallahu anha, Allah memberikan anugerah putra dan putri untuk Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini yang tidak bisa diberikan oleh istri-istri Nabi yang lain. Makanya ketika ada istri Nabi yang lain cemburu kepada Khadijah, begitu berada di poin bahwa darinya aku mendapatkan keturunan, Nabi menjawab begitu, maka istri Nabi yang lain kemudian diam. Ya tidak bisa berkutik kan, karena istri Nabi yang lain tidak memberikan keturunan atau tidak memberikan anak. Jadi Nabi diberikan anugerah putra dan putri, 4 orang putri dan 2 orang putra dari Bunda Khadijah, berarti 6 anak. Dan semuanya 6-6-nya ini dimulai dari Al-Qasim anak pertama, hidupnya tidak lama, masih masa kanak-kanak, masih anak-anak, kemudian Allah takdirkan meninggal. Kemudian Abdullah juga sama, anak laki-laki dari Al-Qasim. Kemudian yang kedua adalah Zainab sebagai putri yang paling besar, yang nanti akan menikah dengan sepupunya Khadijah. Keponakannya Khadijah berarti. Jadi Bunda Khadijah punya adik namanya Hala. Lah adiknya ini punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya dinikahkan dengan anak perempuannya Bunda Khadijah. Jadi keponakannya menikah dengan putrinya. Jadi kalau di mereka kan sepupu. Begitu itu biasa. Jadi sampai sedekat itu. Ya, jadi kalau dicontohkan di sini Al-Ghalib misalkan nanti Ghalib berkeluarga punya anak, kemudian Ukasha ya, adik Ghalib nanti punya anak, kemudian anaknya Ghalib dengan anaknya Ukasha dinikahkan, sampai sedekat itu. Dan itu biasa di dalam masyarakat Arab, di dalam Islam biasa. Jadi antara sepupu menikah agak usah jauh-jauh, Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anha. Dan itu suatu yang lumrah, asal dia secara nasab mulia dan orang mulia, ya udah dinikahkan saja. Toh secara syariat juga sah. Jadi begitu. Khadijah punya adik, adiknya punya anak laki-laki, kemudian Abdul As bin Rabi, kemudian dinikahkan dengan Zainab, putrinya Bunda Khadijah ini. Dan kisah pernikahannya sangat luar biasa, tapi kita tidak sampaikan di sini. Kemudian yang ketiga, putra Nabi adalah Ruqayyah, yang ketika sudah dewasa nanti menikah dengan anaknya Abu Lahab, yaitu bernama Utbah, yang kemudian begitu turun surah Al-Lahab. Dan Masya Allah, Nabi menikahkan 2 putrinya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum, dengan 2 anak pamannya Abu Lahab. Sama kan, itu berarti ya sepupu juga. Jadi Nabi menikahkan 2 putrinya dengan 2 anaknya Abu Lahab, pamannya sendiri. Karena memang tadi ingin mendekatkan hubungan kekeluargaan. Jadi pernikahan dengan sepupu, kalau ada yang baik dan dia dari keluarga dekat, kenapa harus cari yang jauh-jauh? Jadi tidak seperti kita kan, pengennya yang jauh. Enggak, ini kalau ada tetangga yang dekat dan dia baik, kriterianya memenuhi seperti yang diinginkan, solih atau solihah, maka kenapa harus jauh-jauh? Bahkan ini sepupu sendiri. Dan 2 putri Nabi, bayangkan, dinikahkan dengan 2 anak pamannya, yaitu Abu Lahab. Begitu mereka menikah dan Allah takdirkan belum sempat berhubungan. Begitu turun surah Al-Lahab sebagai bentuk kemarahan Abu Lahab karena namanya disebutkan di surah itu dengan ancaman api neraka, maka dia ingin melampiaskan kemarahan
kemarahannya kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan memerintahkan dua anaknya untuk menceraikan dua putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ruqayyah menikah dengan Utbah, Ummu Kulthum menikah dengan Utaibah. Utbah yang mengatakan nanti sempat masuk Islam, yang Utaibah ini mati dalam keadaan kafir karena dia jahat kepada Rasulullah Muhammad SAW, kurang ajar, lancang kepada Nabi, maka nanti didoakan celaka oleh Nabi dan dia mati dalam keadaan kafir. Begitu diceraikan dari dua anak pamannya ini, kemudian Allah gantikan dengan yang lebih mulia dan jauh lebih mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ruqayyah menikah dengan Utsman, kemudian nanti Ruqayyah meninggal pasca perang Badar. Kemudian Nabi menikahkan Ummu Kulthum dengan Utsman lagi. Begitu nanti Ummu Kulthum meninggal, putri Nabi meninggal, sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau wahai Utsman, kalau kami punya anak gadis yang lain, kami akan berikan kepadamu. Sampai begitu. Jadi Utsman ini memang Masya Allah sahabat Nabi yang istimewa, dan satu-satunya manusia yang pernah dilahirkan yang mendapatkan keistimewaan menikahi dua putri Nabi secara berurutan. Tidak ada manusia dimanapun di dunia ini yang pernah menikahi dua putri Nabi, dua putri seorang Nabi berurutan begitu, tidak pernah. Selain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi sampai-sampai dari keistimewaannya, perjuangannya dalam Islam yang luar biasa itu, sampai-sampai Nabi mengatakan setelah Ummu Kulthum meninggal, kalau kami punya anak yang lain, kami akan nikahkan dengan wahai Utsman. Kemudian yang Al-Qasim, Nabi yang digelar dengan Abdul Qasim itu anak pertama, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Anak kelima Fatimah. Fatimah ini yang paling kecil di antara saudara-saudaranya dari keturunan yang perempuan yang paling kecil maksudnya. Dan kita tahu nanti Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan pernikahannya juga sangat-sangat sederhana. Tapi dari pernikahan yang sederhana dan memudahkan itu, Allah berkahi dan melahirkan dua pemimpin pemuda di surga, yaitu Hasan dan Husain. Kemudian yang lain adalah Abdullah. Abdullah ini lahirnya ketika Nabi sudah diutus menjadi Nabi, menjadi Rasul, tapi umurnya juga tidak panjang, baru masih kanak-kanak, masih balita, kemudian meninggal. Dan anak yang terakhir dari istri Nabi yang terakhir, atau yang mengatakan budak wanita yang dibebaskan, yaitu Ibrahim, itu dari seorang wanita bernama Maria Al-Qibtiyah yang datang dari Mesir. Makanya Nabi menyebutkan bahwa Mesir itu punya kedekatan dengan kaum muslimin, karena dari sana ada Ibunda Hajar, dan Maria juga berasal dari Mesir. Yang nanti lahir Ibrahim, lahir belum genap usia 2 tahun, kemudian meninggal juga. Hari di mana Ibrahim meninggal terjadi gerhana. Kemudian orang-orang mengatakan gerhana ini terjadi karena berkaitan dengan meninggalnya putra Nabi. Maka kemudian Nabi menjelaskan bahwa gerhana itu tidak terjadi karena lahir atau matinya seseorang, tapi itu murni tanda-tanda kebesaran Allah untuk memberikan rasa takut di hati orang-orang beriman. Itu kurang lebih tentang putra-putri Nabi Muhammad SAW. Dan pertanyaannya atau hikmahnya, mengapa Allah jadikan semua putra-putri Nabi meninggal, atau putranya dulu, semua putra Nabi meninggal saat masih anak-anak, tidak ada yang sampai usia dewasa, bahkan yang berumah tidak ada, semuanya meninggal di usia anak-anak. Termasuk putri Nabi juga sama, semuanya meninggal saat Nabi masih hidup, kecuali satu, Fatimah. Fatimah meninggal pasca wafatnya Rasulullah SAW 6 bulan. Tapi anak Nabi yang lain semuanya meninggal ketika Nabi masih hidup. Artinya Nabi menyaksikan satu persatu putra dan putri yang meninggal. Yang tidak cuma Fatimah, itu pun nanti Nabi wafat 6 bulan kemudian Fatimah wafat. Dan itu juga sudah dikabarkan oleh Nabi. Ketika Fatimah sedih dikabari Rasulullah akan wafat, maka dihibur Fatimah. Tapi hiburannya tadi, apakah engkau ridha wahai Fatimah bahwa engkau akan menjadi salah satu pemimpin wanita di surga?
dan engkau adalah keluargaku yang pertama kali menyusulku, yaitu meninggal setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang ingin kita sampaikan adalah hikmahnya apa? Kenapa semua putra Nabi meninggal? Di antara hikmahnya, Allah Ta'ala alam, adalah Nabi ini kan dijadikan teladan, contoh teladan, uswah hasanah, qudwah hasanah di semua hal, termasuk dalam urusan tentang musibah yang menimpa seseorang, maka Nabi sudah mencicipinya terlebih dahulu. Nabi sudah mengalaminya terlebih dahulu. Kalau ada orang yang bersedih kehilangan anak, maka Nabi sudah pernah. Dan bagaimana Nabi mengajari kita ketika seseorang ditimpa musibah itu menjadi pelajaran mahal buat kita. Jadi Nabi dijadikan teladan oleh Allah dari semua sisi, termasuk urusan yang sedih-sedih. Ditinggalkan anak, kehilangan anak karena meninggal satu persatu, bahkan 6 anak. Nabi menyaksikan satu persatu meninggal. Jadi Allah jadikan Nabi teladan untuk kita di semua hal, termasuk ketika kita mengalami musibah, maka kita berkacanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan para nabi itu kan manusia yang paling besar ujiannya. Kita kan tidak ada apa-apanya. Ujian kita kalau kita berkaca kepada ujian yang dialami oleh Nabi, tidak ada apa-apanya. Makanya itu akan meringankan kita. Orang kena musibah apa, tinggal lihat, Nabi dulu pernah mengalaminya dan jauh lebih berat. Maka kita akan merasa yang saya alami ini tidak ada apa-apanya. Kalau ada yang pernah kehilangan anak, tinggal lihat Nabi loh, bayangkan 6 anaknya meninggal di hadapan beliau SAW, dan beliau tetap sabar. Sampai-sampai kalimat yang beliau ajarkan kepada kita, kalau melihat ada yang meninggal, maka beliau katakan, innal aina tadma', mata ini menangis, hati ini bersedih, wa innal qalba la yahzan, hati ini bersedih, wala naqulu wa inna ketika ini Ibrahim meninggal, ya putra Nabi meninggal, innal aina la tadma', mata ini menangis, hati ini bersedih, dan kami sedih karena berpisah denganmu wahai Ibrahim, wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kita tidak mengatakan apapun kecuali yang membuat Allah ridha. Jadi itu yang harus dilakukan ketika seseorang ditimpa musibah, kehilangan anggota keluarga atau yang lain, maka kita belajar dari Nabi SAW. Nabi juga menangis, Nabi juga bersedih, tapi dalam kesedihan itu tidak boleh sampai ada keluar kata-kata yang membuat Allah murka. Di antara hikmah yang lain adalah kenapa putra-putra Nabi meninggalnya di usia anak-anak semuanya atau bahkan balita. Kenapa tidak sampai usia dewasa? Agar tidak muncul fitnah di kemudian hari. Kalau seandainya putra-putra Nabi ada yang hidup sampai usia dewasa, khawatir nanti akan muncul fitnah. Apa fitnahnya? Kalau sampai itu terjadi, khawatir nanti orang-orang akan mengatakan putra Nabi akan menggantikan Nabi, akan menjadi Rasul dan Nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu kan fitnah. Padahal sudah dijelaskan beliau adalah khatamun nabiyyin, tidak ada Nabi setelah beliau. Maka Allah takdirkan semuanya meninggal di usia anak-anak, tidak sampai usia dewasa. Dan keberadaan putra-putri Nabi ini walaupun meninggal satu persatu, tentu melengkapi sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Karena kita ingin mencontoh Nabi dari semua hal, maka Allah melengkapi keluarga Nabi. Beda kan kalau Nabi seandainya tidak punya anak, nah kita mau mencontoh Nabi dari mana nggak punya anak misalkan. Tapi kan Allah lengkapi, Allah penuhi, punya anak laki-laki, punya anak perempuan, punya cucu, dilengkapi semuanya agar kita bisa belajar dari Nabi secara utuh. Kalau dari Nabi yang lain kan belum tentu. Ada yang kadang punya anak tapi nanti dia tidak sampai punya cucu atau menemani cucunya. Ada yang bahkan punya keluarga tapi tidak punya anak misalkan. Nah, jadi kalau Rasulullah semuanya lengkap. Jadi agar kita bisa belajar dari Nabi semua hal, dari sisi mana saja kita bisa berkaca kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tema berikutnya yang kita sampaikan di slide yang di judul yang tentang renovasi Ka'bah.
Peristiwa berikutnya yang akan kita bahas itu, kalau Nabi kan menikah usia 25 tahun. Kemudian yang dicatat sejarah kemudian meloncat 10 tahun. Jadi peristiwa yang dicatat dalam sirah setelah pernikahan Nabi dengan Bunda Khadijah adalah peristiwa renovasi Ka'bah. Dan ini terjadi saat Nabi berusia 35 tahun. Artinya ada jeda 10 tahun yang tidak digambarkan dalam sirah. 10 tahun ini Nabi melakukan apa saja? Kalau boleh kita gambarkan ya, karena tidak dicatat dalam sirah secara detail apa saja yang terjadi selama kurun Nabi menikah kemudian sampai peristiwa renovasi Ka'bah yang usia Nabi 35 tahun ini. Maka kita bisa menyimpulkan berarti selama 10 tahun ini atau sampai 15 tahun nanti Nabi diangkat menjadi Rasul kan usia 40. Berarti dari mulai menikah sampai usia 40 ada jeda 15 tahun. Kemudian peristiwa yang direkam cuma satu ini. Maka kita bisa sampaikan apa yang terjadi selama kurun waktu jeda itu. Maka Nabi melakukan hal yang lumrah seperti manusia yang lain. Yang perlu kita ketahui, begitu Nabi menikah dengan Bunda Khadijah, kan yang tadinya kan timpang dari sisi ekonomi. Bunda Khadijah sudah ekonominya meroket tinggi, kaya raya. Nabi hitungannya pemuda yang miskin. Dan itu disampaikan oleh pamannya, sudah pernah kita sampaikan. Ketika pamannya melamar Khadijah kepada keluarganya, di antara kalimat yang disampaikan, Muhammad ini adalah laki-laki yang memiliki keistimewaan, kemuliaan. Tidak ada laki-laki manapun yang menandinginya. Dari sisi kemuliaannya, kebagusan pribadinya, tidak ada laki-laki di manapun Quraisy ini yang menandingi Nabi. Hanya saja dalam urusan harta memang dia tidak punya harta. Tetapi kita semua tahu, kata Abu Thalib, harta itu adalah sesuatu titipan yang suatu saat pasti akan diminta oleh yang menitipkannya kepada kita. Jadi Abu Thalib yang dengan jujur menyampaikan, Muhammad ini sih memang laki-laki mulia, pemuda yang mulia. Tapi kalau dalam urusan harta, hartanya sedikit, bahkan boleh dibilang miskin. Nah, dengan status yang beda ini, Khadijah kaya raya, Nabi hitungannya pemuda yang miskin. Begitu mereka menikah, kalau Khadijah tidak menurunkan dirinya dari sisi kekayaan, dari sisi kaya raya kok tidak menurunkan dirinya, sementara Rasulullah tetap seperti itu, nanti akan bermasalah Pak rumah tangga yang begini. Jadi kalau ada rumah tangga, kok istri memiliki sesuatu yang melebihi suaminya, baik dari sisi pendidikan misalkan, secara pendidikan istri pendidikannya lebih tinggi dibandingkan suaminya. Secara penghasilan juga sama, misalkan ada istri yang penghasilannya lebih besar daripada suaminya. Kok istri ini tidak menurunkan dirinya, lambat laun pasti akan bermasalah rumah tangga seperti ini. Nah, bedanya dengan rumah tangga Rasulullah, kenapa tidak terjadi masalah dalam artian kan Khadijah kaya raya, Nabi miskin kalau boleh dibilang saat itu. Tapi kenapa tidak terjadi masalah? Karena Khadijah menurunkan dirinya. Maksudnya bagaimana? Kita tahu nanti setelah menikah maka Khadijah menyerahkan semua bisnisnya, diserahkan pengaturannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Praktis Bunda Khadijah cuma menjadi ibu rumah tangga, tidak lagi mengurusi perniagaannya, tidak lagi mengurusi perdagangannya, semuanya diserahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang kita maksud dengan istri itu yang punya penghasilan besar, dia perlu menurunkan dirinya. Karena kalau tidak, nanti kewamah laki-laki, kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga tidak akan muncul. Jadi kalau istri ini tetap kekeh dari sisi secara pendidikan tinggi, kemudian dia meninggikan dirinya di hadapan suaminya, secara penghasilan lebih besar, dan dia merasa aku bisa menghidupi diriku sendiri kok, bahaya nanti. Laki-laki tidak akan muncul kepemimpinannya di keluarga, tidak akan muncul kewamahnya, dan istri tidak akan mau tunduk kepada perintah suami, bahaya. Yang ada pasti nanti akan gertakan, pasti akan bermasalah rumah tangga seperti ini. Nah, kenapa di Bunda Khadijah keluarga Nabi ini tidak terjadi? Karena Khadijah yang menurunkan diri dari sisi ekonomi, ya, beliau menurunkan diri, kemudian Nabi diangkat. Yaitu semua usahanya, semua bisnisnya, semua perniagaannya Nabi yang urus. Sementara Bunda Khadijah fokus
sebagai ibu rumah tangga, menjalankan tugasnya, perannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Maka kita bisa sampaikan, selama jeda antara Nabi menikah sampai nanti Nabi diutus menjadi Rasul, menjadi Nabi, Nabi gunakan seperti yang lain, yaitu Nabi berdagang, Nabi berusaha, mencari nafkah dan sebagainya. Karena begitu nanti sudah menjadi Nabi, menjadi Rasul, Nabi sudah tidak punya waktu untuk berdagang sama sekali. Urusan berdagang itu betul-betul ditinggalkan. Karena tidak bisa dakwah kok disambi. Urusan menjadi Nabi, menjadi Rasul kemudian disambi dengan dakwah, dengan berdagang, tidak mungkin bisa. Jadi makanya setelah nanti menjadi Nabi, menjadi Rasul, kita tidak akan pernah mendapati Nabi bawa barang dagangan kemana, itu tidak pernah. Maka itu semuanya diselesaikan oleh Nabi, urusan rumah tangganya, urusan nafkah keluarga, urusan keuangan ekonomi keluarga diselesaikan dalam kurun waktu kurang lebih 15 tahun. Jadi 15 tahun antara Nabi menikah sampai nanti diutus, itu betul-betul digunakan Nabi untuk keluarga yang sudah mapan, tidak lagi sibuk dengan usaha dagang, perniagaan, fokusnya kemudian fokus dakwah. Jadi itu ya, kita bayangkannya begitu. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, kalau Nabi tidak pernah berdagang ketika menjadi Nabi, menjadi Rasul, terus ma'isyahnya dari mana, nafkahnya dari mana? Nah, itu semua sudah disiapkan Nabi selama kurang lebih 15 tahun antara sejak menikah sampai sebelum menjadi Nabi, menjadi Rasul. Nah, peristiwa ketika usia Nabi 35 tahun atau 5 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, yang direkam dalam buku Sirah adalah tentang renovasi Ka'bah atau pemugaran Ka'bah. Jadi Ka'bah ini sempat mengalami kerusakan beberapa kali. Jadi sejak mulai dibangun oleh Nabiullah Adam dan Nabiullah Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, kemudian yang direkam dalam sejarah, nanti Ka'bah itu direnovasi ketika oleh Quraisy ketika Nabi berusia 35 tahun ini, 5 tahun sebelum dia akan menjadi Nabi, menjadi Rasul. Sebabnya adalah karena Ka'bah ini kan dia berada di lembah di Mekah, kemudian dia di paling bawah, paling lembah. Jadi begitu ada banjir menerjang Mekah, nah banjir itu mengenai Ka'bah, kemudian membuat dinding-dinding Ka'bah yang berupa bebatuan yang ditumpuk itu kena banjir, kena air, dia menjadi berubah strukturnya atau miring, dan itu membahayakan kalau tidak diperbaiki atau tidak direnovasi. Jadi Ka'bah saat itu dia cuma tumpukan batu, tapi masya Allah kita nggak tahu ngelingnya pakai apa, kok bisa kokoh berdiri, bisa kuat berdiri, walaupun tidak sekokoh hari ini ya. Tapi kan tadi ketika zaman Nabi Ibrahim dibangun sampai bisa berusia sepanjang itu, kemudian terkena banjir dan diperbarui oleh Quraisy di usia Nabi ke 35 tahun. Nah, masyarakat Quraisy saat itu atau nanti ya di masa Islam ya, di masa Islam ketika Ka'bah juga mengalami kerusakan, jadi setidaknya ada 4 kali itu Ka'bah direnovasi atau dibangun lagi. Pertama dibangun sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ibrahim, kemudian dibangun oleh Quraisy yang ini akan kita sampaikan, kemudian nanti di masa Abdullah bin Zubair. Jadi Ka'bah ini sempat diserang di Hijaz. Abdullah bin Zubair memproklamirkan diri menjadi khalifah, sementara Bani Umayyah yang ada di wilayah Syam merasa terancam dengan pemerintahan Abdullah bin Zubair, kemudian diserang dan nyerangnya ke Mekah. Jadi Mekah itu diserang, kemudian mereka nyerangnya menggunakan senjata manjanik, yaitu pelontar batu besar. Itu diarahkan ke Mekah, kemudian mengenai dinding Ka'bah dan sempat juga terbakar, kemudian terkena lontaran batu tadi dan rusak. Itu di zaman Abdullah bin Zubair. Kemudian nanti begitu peperangan sudah selesai, para sahabat ini saling diskusi, apakah kita perlu memperbaiki Ka'bah atau tidak. Yang lain mengatakan tidak perlu, biarkan seperti itu, jangan sampai Ka'bah diubah-ubah. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, memberikan perumpamaan, kalau di antara kalian punya rumah, kemudian rumah kalian rusak atau terbakar,
kemudian konstruksinya mulai berubah, kalian akan memperbaiki atau tidak rumah kalian yang seperti itu? Maka yang ditanya ini kemudian mengatakan, tentu aku akan memperbaikinya. Kalau rumah saya terjadi sesuatu, terbakar atau terkena sesuatu, kemudian dia miring atau yang lain, maka aku pasti akan memperbaikinya. Kemudian beliau mengatakan, rumah Allah jauh lebih berhak untuk diperbaiki daripada rumah-rumah kalian. Akhirnya disepakati bahwa Ka'bah direnovasi di zaman Abdullah bin Zubair tadi. Yang keempat, saya lupa di mana. Oh, setelah Abdullah bin Zubair, nanti di zamannya Yazid kalau tidak salah, itu direnovasi lagi. Kenapa direnovasi lagi? Karena ini pemerintahan ini kan berseberangan dengan pemerintahan Abdullah bin Zubair. Sementara di antara orang kepercayaan dari Yazid bin Muawiyah ini ada orang yang menghasut, ada gubernur yang suka menghasut, yaitu Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj ini datang kepada khalifah atau raja, kemudian mengatakan, wahai raja, Ka'bah yang ada sekarang ini adalah Ka'bah yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair, dan Ka'bahnya tidak sama dengan Ka'bah di zaman Nabi. Jadi Abdullah bin Zubair itu merenovasi Ka'bah, bangunannya tidak seperti Ka'bah yang dibangun oleh Quraisy ini kan? Tidak seperti Ka'bah yang dibangun oleh Quraisy. Maka kalimat itu disampaikan oleh Hajjaj kepada pemimpin, wahai khalifah, Ka'bah yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair ini tidak sama dengan Ka'bah yang ada di zaman Nabi saat direnovasi oleh Quraisy. Kenapa? Karena Ka'bah yang direnovasi oleh Quraisy itu tidak sama dengan Ka'bah yang ada di zaman Nabi Ibrahim. Nanti akan kita sampaikan. Jadi kalau ada satu hal, akhirnya Ka'bah direnovasi itu kurang biaya, kurang dana, maka ada bagian Ka'bah yang tidak dimasukkan ke dalam Ka'bah. Hijir yang merupakan setengah lingkaran itu bagian dari Ka'bah. Seharusnya masuk ke dalam kotaknya Ka'bah itu. Tapi karena ketika renovasi uangnya kurang, akhirnya ditaruh di luar begitu. Tapi diberi tandanya yaitu dengan setengah lingkaran untuk memberitahu orang-orang bahwa ini bagian dari Ka'bah. Dan masya Allah hikmahnya, kenapa hijir itu tidak dimasukkan ke Ka'bah? Akhirnya orang yang sholat di hijir itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Bayangkan kalau tidak ada hijir itu, maka yang bisa sholat di dalam Ka'bah kan cuma orang-orang tertentu saja, pemimpin negara atau siapa yang cuma dapat kehormatan dari Khadimul Haramain untuk bisa masuk ke dalam Ka'bah dan bisa sholat di dalamnya. Nah, ketika ada hijir itu, maka siapapun punya kesempatan untuk bisa sholat di dalam Ka'bah atau seperti sholat di dalam Ka'bah, yaitu dengan sholat di hijir. Cuma masalahnya hari ini kan kayaknya agak sulit kalau mau sholat di hijir itu, karena orang berebutan masuk ke situ, nggak tahu apa yang dilakukan. Padahal yang disenangkan di situ adalah sholat nanti seperti sholat di dalam Ka'bah. Tapi karena orang saling berjubel, akhirnya sholat juga susah. Tapi ya tadi, di antara hikmahnya itu. Jadi Ka'bah yang dibangun oleh Quraisy itu seperti ini. Dan ini berbeda dengan Ka'bah ketika di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena secara luasnya tidak sama. Kalau tingginya juga berbeda. Jadi yang awalnya saya lupa berapa, kemudian ditinggikan menjadi kurang lebih 18 dhira'. 18 dhira' itu, satu dhira' itu kurang lebih setengah meter. Jadi tingginya Ka'bah menjadi kurang lebih 9 meter. Jadi ditinggikan oleh Quraisy. Cuma nanti ketika bangun uangnya kurang. Nah, begitu Ka'bah yang dibangun Quraisy ini uangnya kurang, tidak sama seperti zaman Nabi Ibrahim. Nanti Nabi pernah mengatakan, kalau seandainya mereka sudah lama masuk Islamnya, maka aku ingin Ka'bah ini aku ganti, aku bangun ulang seperti di zaman Nabi Ibrahim. Hanya saja mereka baru masuk Islam, kalau aku menggantinya khawatir nanti akan membuat mereka malah keluar dari Islam. Nah, kalimat ini disampaikan kepada istri Nabi Bunda Aisyah, sampai kepada Abdullah bin Zubair keponakannya kan. Maka Abdullah bin Zubair membangun Ka'bah seperti keinginan Nabi, yaitu dikembalikan Ka'bah seperti zaman Nabi Ibrahim secara luasnya. Kalau secara tinggi dan hampir sama. Tapi intinya Nabi punya keinginan Ka'bah itu tidak seperti ini, tapi dirombak lagi seperti di zaman Nabi Ibrahim. Kemudian mau dibuatkan dua pintu,
Satu pintu untuk masuk, satu untuk pintu untuk keluar. Kan sekarang kan pintu Ka'bah cuma satu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, Abdullah bin Zubair membangun Ka'bah seperti keinginan Nabi yang sama dengan Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim. Itu tidak sampai kepada Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf menyampaikan kepada Khalifah, wahai Khalifah, Ka'bah yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair tidak sama dengan Ka'bah yang ada di zaman Nabi. Ya tidak sama lah. Wong Ka'bah yang ada di zaman Nabi kan dibangun oleh Quraisy kekurangan biaya. Akhirnya apa? Oleh Khalifah dirubah lagi. Ka'bahnya yang sudah benar tadi secara bangunan oleh Khalifah dibangun lagi, dirombak lagi seperti sekarang hari ini. Lalu nanti begitu di zaman Imam Malik kalau tidak salah kan ditanya, dan Imam Malik menyampaikan kalau Ka'bah yang ada sekarang tidak sama dengan Ka'bah yang ada di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian nanti Imam Malik ditanya oleh Khalifah, minta pertimbangan. Bagaimana kalau aku merenovasi Ka'bah lagi? Karena Ka'bah yang ada sekarang sebagaimana aku sampaikan tidak sama dengan Ka'bah yang ada di zaman Nabi Ibrahim. Kalau aku ingin merenovasi lagi bagaimana? Maka Imam Malik dengan kalimatnya yang luar biasa, beliau mengatakan jangan kamu lakukan. Jadi Ka'bah yang salah ini, yang sekarang salah ini secara bangunan tidak sama dengan Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim itu. Ketika mau diperbaiki, dirubah kembali bentuknya ke semula, kata Imam Malik jangan. Kenapa begitu? Jangan kau lakukan, karena nanti khawatir yang dilihat orang setelahmu, pemimpin setelahmu nanti, bahwa raja-raja sebelumnya, pemimpin-pemimpin sebelumnya, khalifah-khalifah sebelumnya punya wewenang untuk mengganti merubah Ka'bah. Maka khawatir nanti pemimpin-pemimpin setelahnya, pemimpin muslim setelahnya, nanti mereka akan dengan seenaknya merubah-rubah Ka'bah karena mereka melihat para pendahulunya dulu bisa merubah-rubah Ka'bah. Kalau Ka'bah dirubah-rubah nanti wibawanya jadi tidak ada, haibahnya, kesuciannya jadi dimainkan oleh para pemimpin nanti. Maka Ka'bah yang ada sekarang sekali lagi ini Ka'bah yang seperti dibangun oleh Quraisy, dan itu tidak sama dengan Ka'bah yang ada di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi ini tentang yang tadi kita sampaikan ya. Berarti dimaafkannya saja. Berarti di zaman Abdul Malik bin Marwan. Pertama Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim, renovasi oleh Quraisy yang akan kita sampaikan. Kemudian masa Abdullah bin Zubair dan masa Malik bin Abdul Marwan. Ketika Ka'bahnya salah kemudian ingin diubah lagi oleh Imam Malik, jangan kau lakukan. Jadi ini kita sampaikan adalah yang dan beberapa prosesnya. Jadi tadi disepakati kan, begitu Ka'bah kena banjir, dia konstruksinya sudah berubah. Kemudian Ka'bah ini waktu di zaman Nabi Ibrahim kan pintunya mepet ke tanah, jadi orang bisa leluasa keluar masuk. Dan di dalam Ka'bah itu ada semacam kayak perhiasan-perhiasan yang orang-orang Quraisy itu suka meletakkan perhiasan di situ. Maka sampai terjadi pencurian. Jadi orang masuk ke Ka'bah karena memang tadi ya pintunya gampang dimasuki, ada yang mencuri ke dalam Ka'bah mengambil perhiasan-perhiasan yang ada di dalam Ka'bah. Maka itu beberapa faktor yang kemudian membuat Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Jadi pertama karena terkena banjir kemudian konstruksinya miring atau sudah berubah. Yang kedua karena pintunya mepet tanah jadi orang bisa keluar masuk dengan leluasa, bahkan terjadi pencurian. Maka kemudian disepakati untuk dibangun, untuk direnovasi. Dan begitu mau direnovasi, semua ingin ikut terlibat karena ini amal yang mulia kan. Ngurusi Ka'bah itu amal mulia, maka mereka semua kabilah Quraisy ingin ikut terlibat. Cuma masalahnya begitu tahu Ka'bah ini mau dirobohkan, ternyata muncul ular. Di salah satu riwayat nanti disebutkan keluar ular dari dalam Ka'bah ini. Nah, orang pada takut kan. Jangan-jangan ini memang yang akan kita lakukan tidak diridhoi, tidak disetujui oleh Allah. Kan mereka juga mengenal Allah, cuma cara menyembahnya saja yang mereka keliru. Jangan-jangan tidak diridhoi oleh Allah sang pemilik Ka'bah ini. Maka kemudian tadi kan disampaikan analogi tadi, kalau rumah kalian rusak apakah kalian akan memperbaiki atau tidak? Ya tentu kami akan memperbaiki. Maka rumah Allah ini jauh lebih berat untuk diperbaiki. Cuma masalahnya mereka takut.
kok keluar ular seperti ini, terus bagaimana? Maka mereka minta kalau memang yang akan kita lakukan ini diridhai oleh Allah, ya Allah hilangkan ular ini dari hadapan kami sehingga tidak membuat kami takut. Dan Allah kirimkan seekor burung yang nanti burung ini akan mencengkram ular itu kemudian membawanya pergi. Akhirnya mereka tapi masih takut sebenarnya. Sampai nanti Al-Walid bin Mughirah yang memulai. Jadi ketika Al-Walid bin Mughirah memulai, karena yang lainnya, gimana ini kita kok mau merobohkan Ka'bah? Lawan siapa? Abroha dan pasukannya saja yang baru berniat ingin merobohkan Ka'bah, Allah binasakan dengan dikirim Tayran Ababil yang membunuh mereka. Nah kok kita mau merobohkan Ka'bah dengan tangan kita? Jadi mereka pikirnya sampai ke sana. Abroha dengan tentara sebesar itu baru niat, walaupun sudah sampai ke Mekah kan, tapi tidak sampai menyentuh Ka'bah. Baru niat ingin merobohkan Ka'bah saja sudah Allah binasakan. Lah kok kita mau merobohkan Ka'bah dengan tangan kita? Bagaimana nanti kalau Allah murka, Allah marah? Maka tadi sudah disampaikan, akhirnya Al-Walid bin Mughirah yang mulai. Ya sudah, aku yang akan mulai. Nah, sementara yang lain ngawasi lah. Ngawasi itu maksudnya begini, melihat. Mereka memperhatikan, kita tunggu dulu. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan Al-Walid bin Mughirah, berarti Allah tidak ridho. Kita hentikan, kita tidak lanjutkan. Tapi kalau nanti tidak terjadi apa-apa dengan Al-Walid bin Mughirah, maka kita akan ikut melanjutkan renovasi Ka'bah. Jadi Al-Walid bin Mughirah, ayahnya Walid ini, dia yang mulai merobohkan Ka'bah, sampai yang lain cuma melihat. Kalau sampai terjadi sesuatu berarti Allah tidak ridho. Allah takdirkan tidak terjadi apa-apa di malam itu. Sampai paginya Al-Walid bin Mughirah tidak terjadi apa-apa. Akhirnya mereka yakin, oh berarti yang akan kita lakukan ini diridhai oleh Allah atau Allah tidak marah. Maka semua terlibat. Batu per batu mulai diangkat, disingkirkan dulu, kemudian nanti dibangun lagi. Rasulullah Muhammad SAW ikut dalam renovasi Ka'bah ini. Dan ini juga pelajaran penting buat kita semuanya. Kalau Rasul ini nanti akan menjadi pemimpin besar, Nabi Rasul di tengah umatnya, maka beliau harus menjadi orang yang terlibat banyak dalam urusan-urusan masyarakatnya. Kalau mau jadi calon pemimpin kalau tidak pernah kelihatan masyarakatnya, kan gimana masyarakat percaya kan gitu. Kalau mau jadi pemimpin kok masyarakatnya tidak kenal karena dia tidak pernah kelihatan. Kalau ada kegiatan-kegiatan tidak pernah ikut misalkan, lah kok minta dipilih misalkan jadi pemimpin, kan tidak mungkin. Masyarakat kan tidak akan percaya. Maka Nabi ini sengaja dalam beberapa kegiatan masyarakat itu selalu ikut. Sebagaimana sudah pernah kita sampaikan, ada Harbul Fijar, perang Fijar, Nabi ikut. Ada Hilful Fudur, perjanjian untuk menolong yang dizalimi, Nabi juga ikut serta. Nah sekarang dalam renovasi Ka'bah Nabi juga ikut. Di amal yang mulia ini Nabi juga ikut. Nabi ikut bersama dengan pamannya Al-Abbas, ikut ngangkat batu satu persatu. Begitu Nabi ngangkatnya, batu itu langsung ditaruh di pundak, kan terkena kulit kan sakit. Maka Al-Abbas memberikan saran, wahai Muhammad, letakkan selendangmu, singkapkan selendangmu ke bahu biar untuk alas kamu mengangkat batu. Ternyata itu sarannya dari Al-Abbas dilakukan oleh Nabi. Jadi itu kainnya Nabi disingkapkan ke atas, kemudian Nabi mengangkat batu. Begitu kainnya disingkap ke atas, sebagian aurat Nabi terlihat. Maka kemudian Allah menegur Nabi. Begitu auratnya terlihat, Allah menegur Nabi. Tegurannya dengan apa? Nabi seolah-olah ada yang mendorongnya ke belakang, kemudian Nabi jatuh sampai pingsan. Sebagaimana pernah kita sampaikan di pembahasan tentang masa muda Nabi, 2 kali Nabi pernah tersingkap auratnya, dan 2 kali juga Nabi ditegur dengan sangat keras. Yang pertama ketika masa anak-anak, kanak-kanak, Nabi masih kanak-kanak, masih main dengan teman permainannya, sama angkat-angkat batu, anak-anak main-main angkat-angkat batu, dan Nabi tersingkap auratnya karena mengangkat batu, kemudian selendangnya dinaikkan. Allah menegurnya dengan sangat keras. Jadi seolah-olah ada yang memukul Nabi sampai membuat Nabi terjungkal ke belakang dan Nabi pingsan. Sama ini juga sama. Seolah-olah ada yang mendorong Nabi, kemudian Nabi terjatuh dan Nabi pingsan. Begitu Nabi sadar, kalimat yang terucap dari lisan beliau, sarungku atau kainku.
Jadi Nabi ingin menutupi auratnya segera. Nah, itu terjadi peristiwa di situ. Jadi Nabi dijaga oleh Allah jangan sampai auratnya terlihat atau tersingkap. Walaupun belum menjadi Nabi, menjadi Rasul, tapi itu sudah dijaga oleh Allah jangan sampai tersingkap aurat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pelajaran yang sudah kita sampaikan, jaga anak-anak kita dari mempermainkan auratnya. Kalau ada auratnya yang terbuka, maka segera teringatkan, segera tegur, segera diperintahkan untuk menutupinya dari sejak anak-anak, bahkan dari sejak anak-anak, agar nanti terbiasa, agar ketika nanti mereka sudah balik, sudah dewasa, mereka terbiasa untuk tidak bermudah-mudahan dalam menampakkan auratnya. Tapi kalau dari sejak anak-anak sudah dilumrahi, masih anak-anak gak apa-apa lah, terbuka sedikit, masih anak-anak gak apa-apa tersingkap, nanti akan tertanam kuat di kepalanya, oh dulu saya terbuka auratnya gak apa-apa loh, dibiarkan loh. Nah itu bahayanya begitu. Kalau sampai itu yang terkenang kemudian diingat-ingat, dia akan jadi anak yang nanti tumbuh kemudian bermudah-mudahan dalam menutup aurat. Nah, kemudian pembahasan berikutnya nanti adalah tadi kan untuk merenovasi Ka'bah ini mereka patungan, Pak. Mereka tabarru'at, mereka berdonasi, dan semua pengen terlibat, ingin memberikan yang terbaik. Cuma masalahnya karena yang akan direnovasi ini adalah rumah Allah, maka mereka memberikan syarat. Para tokoh-tokoh Quraisy ini memberikan syarat yang boleh digunakan, harta yang boleh digunakan untuk merenovasi Ka'bah adalah harta yang baik saja, harta yang halal saja. Tidak boleh menggunakan harta dari hasil zina, tidak boleh menggunakan harta dari hasil riba, dan tidak boleh menggunakan harta dari hasil menzalimi orang lain dengan menipu, mencuri, atau yang lain lah. Bayangkan Pak, ini masyarakat jahiliyah loh. Ini masyarakat jahiliyah, belum kenal Islam. Ketika mereka mau memperbaiki rumah Allah, Ka'bah, mereka tahu, mereka menjaga adab. Oh, yang mau kita bangun ini rumah Allah, maka harta yang digunakan juga harus harta yang baik, harta yang halal kalau bahasa kita. Apa itu harta baik? Mereka kemudian menyebutkan harta yang baik itu adalah bukan harta hasil zina. Misalkan ada orang zina kemudian dapat bayaran, maka bayarannya tidak boleh digunakan untuk donasi bangun Ka'bah ini. Bukan harta hasil riba. Kebayang gak Pak, ini masyarakat yang sehari-hari loh transaksinya pakai riba. Walaupun riba itu memang bukan kebiasaan awal masyarakat Quraisy, tapi yang memulai adalah kaum Yahudi. Tapi kan mereka dalam muamalah sehari-hari mereka biasa kok melakukan riba. Bahkan paman Nabi Al-Abbas juga melakukan praktek riba. Dan riba terakhir yang dihapuskan adalah riba yang dilakukan oleh Al-Abbas paman Nabi. Jadi masyarakat jahiliyah seperti itu, mereka masih malu, masih tahu kalau harta yang baik itu adalah diantaranya bukan hasil riba. Lah kok bisa yang kita masyarakat hari ini, kok bisa kita bermudah-mudahan dalam urusan riba, bertransaksi dengan riba, menganggap seolah-olah itu gampang, seolah-olah itu sepele, cuma sedikit. Ya kalau nggak riba dipersulit gimana? Ya dijauhi sebisa mungkin kan. Sebagaimana kita tahu kan, dosa riba yang paling rendah, yang paling kecil apa? Kita tahu kan? Seperti menzinai ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri. Itu dosa riba yang paling kecil. Yang paling besar kayak apa? Kebayang ya? Berzina dengan orang lain saja itu sudah dosa besar. Nah, kalau berzina dengan ibu sendiri, nah itu udah kualat bin kualat, kurang ajar bin kurang ajar bin kurang ajar. Itu dosa riba paling rendah loh. Dan masya Allahnya tadi kan, masyarakat jahiliyah belum ngerti kalau harta riba itu harta buruk, jadi jangan dipakai untuk urusan rumah Allah. Maka kalau kita merawat rumah Allah seperti ini, jangan digunakan harta-harta yang syubhat atau apalagi yang haram. Dan kalau harta, misalkan ada orang menaruh uangnya di bank kemudian ada bunganya, ya kalau nggak diambil nanti malah diambil orang lain yang itu dimanfaatkan buat kebunkan, terus bagaimana? Kalau memang alasannya begitu dan itu tidak ada pilihan dalam artian bisa nyimpen uangnya cuma di bank, misalkan di tempat yang lain
dan bank itu bank yang riba, maka ya diambil bunganya, tapi jangan digunakan untuk keperluan masjid, dalam artian untuk ngurusi dalam masjid jangan. Termasuk juga jangan dimakan karena bahaya kan, itu haram. Terus gimana biar bisa dimanfaatkan? Ambil uangnya, gunakan misalkan untuk memperbaiki jalan, untuk untuk membeli pembersih WC, urusan-urusan yang begitu. Jangan sampai untuk ngurusi dalam masjid. Hasil riba diberikan karpet misalkan, diberikan pewangi, diberikan apa, lampu, jangan. Belikan aja untuk urusan WC, urusan kamar mandi. Kalau memang kita yakin ini kalau nggak saya ambil nanti malah dimanfaatkan orang lain, diambil petugas banknya, kemudian dia orang kafir misalkan. Kalau memang pertimbangannya itu, maka diambil bunga bank itu yang kita terlanjur dan tidak bisa lepas misalkan, atau belum bisa lepas, ambil riba itu, tapi jangan digunakan untuk makan, jangan digunakan untuk urusan dalam masjid. Kamu gunakan untuk sesuatu yang jelek tadi, misalkan urusan WC, gunakan untuk beli pembersihnya atau untuk memperbaiki jalan misalkan. Jadi kembali tadi ya, jadi itu harta yang baik. Jadi mereka mensyaratkan, dan harta bukan harta hasil mendolimi orang lain. Loh, masyarakat jahiliyah kerjaan mereka berbuat dolim setiap hari, merampas barang dagangan orang, tipu menipu, kemudian kan mereka juga tipu menipu kan, jualan misalkan bagian atasnya kelihatan baik, nanti kurma bagian bawahnya ada yang basah. Kan itu dilakukan bahkan di masa Islam dilakukan, kemudian ditegur oleh Nabi kan. Nabi itu pernah melakukan inspeksi ke pasar, melihat-lihat aktivitas dagang di pasar Muslim. Di antara yang Nabi lihat itu kurma kan ditumpuk, kemudian Nabi memasukkan tangannya ke dalam, karena yang tampak di luar bagus, kering. Begitu Nabi memasukkan tangan beliau ke dalam, ternyata bagian bawahnya basah. Kemudian beliau bertanya, apa ini? Kenapa yang bagian bawahnya basah? Kalau kamu mau jual, maka harus diperlihatkan semuanya, yang kering maupun basah. Jangan sampai orang lihat di atasnya bagus, kering, kemudian mereka beli satu karung, ternyata bagian bawahnya rusak atau basah tadi, yang cenderung nanti akan mudah busuk misalkan. Dan ini kan yang banyak terjadi hari ini ya. Orang jualan bagian yang terlihat dibikin bagus, menarik, yang kalau buah yang masak, yang menggiurkan, tapi masya Allah bagian dalamnya ternyata yang mentah. Misalkan beli makan kan sudah begitu kadang. Makanya jaminan pedagang yang jujur, Allah berikan iming-iming dia akan di surga bersama dengan para nabi, para siddiqin. Karena memang jujur bagi pedagang itu adalah ujian yang berat sekali. Kalau bisa ya maka mereka akan mendapatkan posisi tinggi di surga, tapi kebanyakan para pedagang itu jatuh dalam kebohongan. Sedikit lagi. Karena mereka memberikan syarat harta yang boleh digunakan selain tiga ini, sementara mereka aktivitas mereka sehari-hari ya berkutit antara tiga ini. Ada yang memang tadi zina, kemudian kalau hari ini rumah pelacuran lah. Bahkan di depan rumahnya dikasih bendera kuning. Kalau bendera kuning di kita hari ini ada kematian. Di masyarakat jahiliyah bendera kuning itu kalau ada rumah, kalau depannya ada bendera kuningnya, berarti itu rumah bordil atau rumah pelacuran. Lah orang yang mau berzina tinggal masuk saja. Dan zina seperti itu di masyarakat jahiliyah legal. Jadi mereka mainnya lebih terang-terangan. Jadi sampai depan rumahnya dikasih bendera. Tidak seperti hari ini kan banyak ditutupi, ternyata lebih busuk, lebih buruk. Jadi dan mereka itu aktivitasnya di antara tiga ini. Kalau tidak riba ya kadang menggolimi orang, bahkan tadi perbuatan zina tadi. Maka begitu mereka memilih di antara harta-harta mereka yang baik, karena mereka ingin ikut berdonasi, ikut tabarruat, ingin ikut serta menggunakan harta mereka dalam merenovasi Ka'bah. Begitu dikumpulkan, padahal kita tahu Quraisy ini pedagang besar, dagangnya kan lintas negara, artinya hartanya banyak sebenarnya. Cuma begitu dipilah-pilih mana nih yang harta yang baik, yang halal, ternyata begitu dikumpulkan di antara mereka tidak cukup untuk sekedar merenovasi Ka'bah yang cuma berapa meter itu. Akhirnya tadi kita sampaikan kan, begitu dibangun, ternyata dananya habis. Sementara ada bagian Ka'bah yang tidak bisa dimasukkan, bahkan tidak dikasih dinding kalau tidak salah saat itu. Akhirnya cuma dikasih tanda kalau ini adalah bagian dari Ka'bah, yaitu hijir itu. Nah itu, jadi kemudian nanti kita sampai insya Allah di pertemuan yang berikutnya, begitu
mereka di bagian yang terakhir kan Hajar Aswad tadi kan sempat diambil batunya, kemudian nanti mau dikembalikan ke tempatnya. Nah ini di sini nanti terjadi pertikaian yang luar biasa besar, bahkan akan terjadi pertumpahan darah. Jadi di antara kabilah Quraisy ini berebut ingin meletakkan Hajar Aswad dengan tangan mereka. Tidak boleh ada yang mendahului yang lain. Kami ingin meletakkannya, enggak, kami yang ingin meletakkannya. Tidak, kami yang berhak. Sampai di antara mereka ini bersumpah tidak akan membiarkan siapapun mendahului mereka. Sampai mereka sumpah darah. Sumpah darah itu apa? Mereka ngambil wadah, kemudian mereka mencelupkan tangannya di wadah yang sudah diisi darah tersebut. Itu artinya mereka akan mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Itu terjadi di Quraisy. Jadi itu yang terjadi. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana Nabi menyelesaikan pertikaian itu dengan sangat baik dan sangat luar biasa. Ini mungkin yang bisa disampaikan tentang renovasi Ka'bah. Di antara pelajaran yang kita sampaikan adalah tadi, pertama, kalau kita ingin menjadi bagian dari masyarakat yang keberadaan kita diakui, maka kita juga harus banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat kita, selama kegiatan itu bukan maksiat. Misalkan ada kerja bakti, misalkan ada apa, maka kalau bisa maka kita ikut berbaur dengan mereka. Maka kalau kita ikut berbaur seperti itu, kita diterima oleh masyarakat. Begitu kita ingin memperbaiki masyarakat, memberikan masukan kebaikan kepada masyarakat, pasti akan diterima, mudah diterima. Beda kalau kita tidak pernah dikenal di masyarakat kita, tiba-tiba kita datang ke mereka, menyampaikan tausiah, menyampaikan nasihat, menyampaikan kebaikan, masyarakat tidak akan mau menerima. Ini orang mana? Ini orang siapa ini? Oh, nggak pernah kelihatan, nggak pernah muncul, kok tiba-tiba datang malah menceramai kita. Yang ada begitu. Yang kedua adalah mereka masyarakat Quraisy saja tahu kalau untuk kebaikan, kalau untuk ibadah kepada Allah, maka harta yang harus dipersembahkan adalah harta terbaik. Maka itu juga yang harus kita lakukan. Tidak bisa kita beribadah tapi dengan menggunakan harta yang kotor kayak ini kan. Beberapa orang-orang yang suka mengambil harta rakyat, mereka dengan entengnya berpikir, saya akan bersihkan harta yang saya ambil ini dengan saya sedekahkan, saya infakkan. Tidak bisa. Tidak bisa harta itu tiba-tiba hasil nyuri, hasil merampok, hasil korupsi atau yang lain kemudian disucikan dengan cara diberikan ke masjid, diberikan ke panti sosial. Tidak bisa. Kalau itu harta mencuri dari orang lain, harus dikembalikan kepada orang yang